Kali ini aku mau take a lesson from this book yang berjudul Jika Kita Tidak Pernah Jatuh Cinta, karya dari Alfi Syahrin yang diterbitkan di tahun 2018. So, what I've learned from Jika Kita Tidak Pernah Jatuh Cinta? Ada 9 poin yang aku ambil dari buku ini. Yang pertama, jangan pernah berubah untuk orang lain. Kebanyakan dari kita itu berubah hanya karena ingin dicintai, ingin diakui, ingin dilihat oleh orang lain, terutama sama orang yang kita sukai. Sering mendengar bahwasanya jodoh itu adalah cerminan. Jadi aku harus jadi baik dulu supaya aku dapat jodoh yang baik. Dulu juga aku berpikiran seperti itu. Kalau aku mau dapat jodoh yang baik, aku juga harus lebih baik dong. Kalau misalnya aku buruk, nanti aku dapat jodoh yang buruk. Dulu ya. Tapi sekarang, seiring berjalannya waktu, aku bisa memahami kalimat itu. Yang menurut kita baik, itu tuh belum tentu baik. Sedangkan yang menurut kita tidak baik, belum tentu tidak baik. Jadi yang hanya bisa menjudge manusia, itu hanya Tuhan kita. Kita nggak berhak. Kita hanya berusaha memperbaiki diri kita, bukan karena untuk manusia lainnya, tetapi ya untuk diri kita sendiri. Sebab laki-laki atau perempuan hanyalah manusia. Manusia itu tidak kekal. Manusia tidak sempurna. Manusia selalu mengecewakan. Dan cinta hanyalah perasaan. Bisa datang dan pergi. Poin kedua, jangan terlalu baper. Almost a woman felt it. Wanita itu mengutamakan perasaan. Jadi pada saat dia diperlakukan baik atau disakiti, hati itu mudah tersentuh. Di buku ini menceritakan seorang perempuan yang merasa bahwa laki-laki itu memberikan perlakuan seakan-akan ia suka dengan wanita ini. Akhirnya apa yang terjadi? Wanita ini pun overthinking. Bener gak sih cowok ini tuh suka sama aku? Dia ngechat aku tiap hari, tapi kok dia gak pernah nyatain perasaannya ke aku? Kayaknya aku cuma rumah singgah deh. Aku mau udahan aja. Tapi kalau aku berhenti gak respon, nanti dia rasanya aku gak suka sama dia, padahal dia suka sama aku. Gitu aja siklusnya overthinking. Overthinking itu most dangerous, sangat mempengaruhi psikologis kita. Overthinking itu bisa, saking overthinkingnya kita gak ngelakuin apapun. Karena overthinking itu kita tidak menyelesaikan tugas yang seharusnya kita utamain itu. This sentence not for only women, this is for men too. Buat manusia intinya, jangan terlalu baper. Karena ketika kita selalu mengutamakan perasaan, yang ada kita hanya sakit hati atau overthinking dengan perlakuan seseorang. Yang ketiga, aku gak mau pacaran. Sangat langka. Di saat zaman sekarang pacaran tuh kayak wajib ya. Kalau gak pacaran dibilangnya gak asik, sok alim, sok islamik, sok suci, dan lain sebagainya. Kalau kita ngikutin perkembangan zaman aja tuh gak ada habisnya, gak akan ada akhirnya. So when you choose not to make a relationship, you must take a risk. Bukan hanya tentang pacaran, apapun itu ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita harus menerima konsekuensinya. There have principle. Semua orang tuh punya prinsip. Dan kita juga punya hak. Hak untuk memilih tidak pacaran, hak memilih untuk pacaran. So I can take a lesson. Pacaran itu bisa memberikan dampak positif apabila pasangan kita bisa saling support,
satu tujuan, visi misi, and grow mindset. Bisa juga nih memberikan dampak negatif jika kita mendapatkan pasangan yang egonya masih tinggi banget, maunya dimengerti, gak punya tujuan, dan hanya ingin main-main. So please don't judge people who choose not to make a relationship. Poin keempat, mencintai diam-diam. I was born as a Muslim, dan Islam itu sebenarnya mengajarkan mencintai dalam diam. It's the most beautiful of love. Karena jatuh cinta diam-diam itu melatihmu untuk menjaga ekspektasi sewajarnya, menjaga hati dari yang tak pasti, menunjukkan bahwa kamu mampu melangkah tanpa dia. You've just saved your heart, and it's the most beautiful thing you've ever done to yourself. One day, you will teach your kids these lessons. Poin kelima, jangan pernah merubah seseorang demi cinta. Poin kelima ini hampir sama ya kayak poin satu, cuman kalau poin satu tuh kita yang berubah untuk orang lain, dan poin kelima kita yang merubah orang lain demi kita atau demi cinta. Di buku ini juga ditekanin, don't change him, don't change her, but change yourself. Be a better person, love will come. Jangan sampai cinta yang merubah diri kita, jangan sampai cinta yang menguasai diri kita, atau bisa diartikan bucin, budak cinta. Harusnya kita yang mengendalikan cinta, kita yang menciptakan cinta, kita yang mengatur cinta, dan kita yang bisa menjaga cinta itu. Poin keenam, jangan menentang restu orang tua. Guys, setidak baiknya orang tua, atau menurut kita orang tua kita itu buruk, gak kayak orang tua si inilah yang selalu ngerti, atau gak kayak inilah. Kenapa sih orang tua kita tuh selalu ngatur, marah-marah? Trust me, itu semua demi kebaikan kita, even in the wrong way. Setiap orang tua tuh ingin anaknya safe, aman, bahagia. Ya, walaupun beberapa orang tua juga salah dalam mengutarakan ke anaknya, sehingga anaknya tidak menerima dan memenangkan egonya. Poin ketujuh, selalu disakiti, selalu kembali. Banyak banget ya ini kasusnya, apalagi di sosmed. Artis-artis, public figure, dia diselingkuhin, di KDRT-in, tapi ujung-ujungnya tetap kembali. A beautiful heart from a woman itu selalu memaafkan. Poin ke-8, kita butuh cinta, kita butuh pendamping dengan porsi yang tepat. Jadi dari sekian banyaknya poin, tetap kita butuh cinta, kita butuh pendamping juga. Pernah gak sih ngedengar, tenang aja, jodoh tuh gak akan kemana, nanti juga akan datang di waktu yang tepat. Nah, gimana sih mengukur porsi yang tepat itu? Mungkin setiap orang tuh punya perspektif masing-masing ya. Tapi kalau aku balik lagi ke Tuhanku, biar Tuhan yang tahu porsi yang tepat yang akan datang kepadaku tuh seperti apa dan kapannya. Itu hanya Tuhan yang tahu. Walaupun pasti dalam perjalanan menunggu porsi yang tepat sangat lama. Apalagi ketika cinta itu datang dan kita merasakan falling in love. Itu ada sebuah ujian. Ujian ketika kita jatuh cinta kepada orang itu, memilih apakah kita akan jatuh cinta secara diam-diam atau kita mau mengutarakan dengan konsekuensi. Kalau ditolak ya udah kita sakit hati. So the last point, pesan untuk laki-laki dan perempuan, jangan tergila-gila pada apapun di dunia ini. Karena dunia ini tuh fana. Semuanya itu hanya bersifat sementara. Jangan tergila-gila dalam mencintai, jangan tergila-gila dalam membenci, jangan tergila-gila dalam mengagumi. Jangan tergila apapun di dunia ini. Yang harus selalu ingat, semua adalah titipan.
titipan itu sewaktu-waktu bisa diambil lagi oleh pemiliknya. Oke, that's all my insightful of jika kita tidak pernah jatuh cinta. Semoga bermanfaat and see you guys.